Intinya, bila masih ada ayat yang diingkari, jangan membahas atau bilang ilmu adab itu yang paling tinggi, karena yang ingkar dengan satu ayat saja sudah dapat disebut non-muslim atau tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ilmu tertinggi di antara semua ilmu umat Islam wajib tahu. Semua umat manusia mempunyai 4 dasar ilmu yang mau mengakuinya maupun menolaknya. Itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Bagi yang ingkar pasti akan merugi. Penempatannya pun tidak dapat dibulak-balik. Bila terbalik, amal ibadahnya akan sia-sia kelak di akhirat sana. Tidak ada gunanya walau mereka mengklaim sebagai ahli surga, yang akan didapatkan sebaliknya cuma panasnya api neraka. Dan itu pasti karena durhaka terhadap Tuhannya. Penyebabnya tidak dapat memilah dan memilih mana yang harus ditempatkan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh agama. Yang demikian ini juga menjadi terjadinya atau menjadi penyebabnya kiamatnya agama yang diajarkan para nabi yang sebelumnya. Penyebab terjadinya kiamat zaman berakhirnya nabi yang sebelumnya itu karena umatnya menjadi pelaku bid'ah akhir zaman. Para nabi sampai ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan bid'ah akhir zaman, karena bid'ah akhir zaman itu lawan kata dari kata penegak tauhid, yang artinya ahli bid'ah akhir zaman itu peroboh tauhid yang diajarkan oleh para nabi yang sebelumnya. Walau umat yang mengikuti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan ditegakkan oleh Imam Al-Mahdi. 4 ilmu yang terdapat di setiap diri, 1 syariat yang diamalkan di jasad, 2 tarekat atau torekoh yang diamalkan di hati pikiran, 3 hakikat. Ini keilmuan yang hak dan hakikatnya yang telah bersaksi atau menyatakan yang berhak disembah hanya Dia, itu ruh bersahadat kepada Dia. 4 ilmu ma'rifat dapat dionkan atau dipelajari dengan ditempatkan di rasa yang berhubungan dengan ruh atau yang disebut jiwa. 4 keilmuan dan keempatnya harus sesuai dengan posisinya. Bila terbalik, fatal akibatnya. Contoh, bila iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipahami dengan keilmuan tarekat atau torekoh, atau dipahami dengan hati pikiran, yang ada hanya di dalam kekafiran dirinya sendiri. Dan itu pasti karena sifatnya hati pikiran itu hanya dapat memahami atau ma'rifat ke zatnya makhluk saja, tidak lebih.
Sedangkan ayat Al-Quran menyerukan jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Orang-orang yang ingkar atau menyelisihinya, mereka tidak ada adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab itu ilmu tertinggi di antara keempat ilmu tersebut di atas tadi. Begitu juga secara syariat, adab juga tertinggi di antara ilmu syariat dan tarekat atau thariqah. Keduanya disebut ilmu muamalah atau amalan. Adab kepada sesama manusia tidak boleh overdosisnya, karena dalam pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala semua manusia sama. Yang membedakan takwanya. Beradab ke sesama menjadi kewajiban, akan tetapi jangan berlebihan. Dan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib dinomorsatukan. Itu yang diajarkan semua nabi, dan agamanya semua nabi cuma ada satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agamanya Islam. Adanya nama agama yang selain Islam itu dikarenakan yang disembah atau yang dipuja oleh umatnya di akhir zamannya yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan makhluk. Makhluk itu yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua disebut makhluk ciptaannya, entah yang melalui hukum sebab dan akibat dari makhluk atau yang langsung diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang over hormatnya kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada sesama makhluknya, terjerumus menyekutukan Tuhan dengan makhluknya. Yang demikian itu di zamannya Nabi Adam sudah diceritakan. Bila ada yang sekiranya dapat dijadikan teladan atau contoh, orang tersebut meninggal, maka dibuatkanlah patung agar selalu ingat dengan apa yang dilakukan. Bergantinya generasi akhirnya menjadi disembahnya. Kalau saat ini kurang lebihnya seperti yang dituduh para pemuja kuburan. Si penuduh membabi buta dan mengira umat Islam cuma hanya ada dua golongan saja. Anehnya, mereka sendiri menyelisihi seruan ayat Al-Quran dengan menyamakan Tuhannya dengan Adam, yang berarti yang menuduh menyamakan Tuhan dengan makhluknya, yang dituduh menyekutukan Tuhan dengan makhluknya. Dan itu semua terserah masing-masing mau bertobat atau terus seperti itu urusan masing-masing pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Bukan hanya sebutannya saja, akan tetapi sifatnya disamakan dengan makhluknya. Intinya, bila masih ada ayat yang diingkari, jangan membahas atau bilang ilmu adab itu yang paling tinggi, karena yang ingkar dengan satu ayat saja sudah dapat disebut non-muslim atau tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat.
Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.